Teknik pembuktian menggunakan aturan inferensi. Aturan inferensi adalah asumsi terdapat himpunan proposisi yang terdiri dari sejumlah premis, misalnya premis 1, premis 2, premis 3, dan seterusnya, dan sebuah kesimpulan disimbolkan dengan C. Aturan inferensi digunakan untuk membuktikan kesimpulan berdasarkan himpunan premis dalam bentuk rangkaian struktur pohon. Adapun metode dalam pembuktian. Metode dalam pembuktian dibagi menjadi dua, yaitu metode pembuktian langsung dan metode pembuktian tak langsung. Contoh metode pembuktian langsung, misalnya pada tabel kebenaran. Periksalah kesimpulan dari premis-premis berikut. Jika kucing di dalam rumah, maka rumah tidak tenang. Kucing tidak ada di dalam rumah. Kesimpulannya, rumah pasti tenang. Apakah betul? Mari kita simak penyelesaiannya. Ubah premis ke proposisi terlebih dahulu. P. Kucing di dalam rumah. Hi. Rumah tidak tenang. P implikasi hi. Jika kucing di dalam rumah, maka rumah tidak akan tenang, termasuk fakta. Bukan P. Kucing tidak ada di dalam rumah, termasuk fakta. Bukan hi, rumah pasti tenang, termasuk kesimpulan. Jadi, P implikasi hi dan implikasi P implikasi bukan hi. Maka dapat dilihat dalam tabel kebenaran di samping. Jadi, hasil dari tabel tersebut adalah formula bukan tautologi. Maka kesimpulannya bahwa rumah pasti tenang adalah salah. Normalisasi. Contohnya, harga saham turun apabila suku bunga naik. Banyak investor kecewa apabila harga saham turun. Pada saat ini, suku bunga naik. Kesimpulan, investor kecewa. Apakah betul? Yuk simak penyelesaiannya. Premis 1. Harga saham turun apabila suku bunga naik. Premis 2. Banyak investor kecewa apabila harga saham turun. Premis 3. Pada saat ini suku bunga naik. Kesimpulan, investor kecewa. Ubah ke dalam simbol-simbol. S. Harga saham turun. P. Suku bunga naik. U. Banyak investor kecewa. Maka, premis 1, P implikasi S. Premis 2, S implikasi U. Premis 3, P. Kesimpulan U. P implikasi S dan S implikasi U dan P ubah ke bentuk normal. Bukan P atau S dan bukan S atau U dan P. Sama dengan P dan bukan P atau S dan bukan S atau U. Sama dengan P dan bukan P atau P dan S atau bukan S atau U. Sama dengan 0 atau P dan S atau U. Sama dengan P dan S dan bukan S atau U. Sama dengan P dan S dan bukan S atau P dan S dan U. Sama dengan P dan 0 atau P dan S dan U. Sama dengan 0 atau P dan S dan U. Sama dengan P implikasi S dan S implikasi U dan P. Sama dengan P dan S dan U. Maka hasilnya bernilai benar, dan P dan S dan U juga bernilai benar. Karena U bernilai benar, maka kesimpulannya adalah benar. Selanjutnya, metode pembuktian tidak langsung. Apakah kalian tahu, dalam metode pembuktian tidak langsung dibagi menjadi dua, yakni pembuktian dengan kontraposisi dan pembuktian dengan kontradiksi.
Mari kita bahas pembuktian tentang kontraposisi. Kontraposisi sendiri adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang sama dengan implikasi. Dilambangkan dengan simbol negasi atau kebalikan. Contohnya, jika 5A ditambah 2 genap, maka A adalah bilangan genap. Buktikan. Mari kita cari penyelesaiannya. P sama dengan 5A ditambah 2 genap. Hi, A adalah bilangan genap. Negasi P, 5A ditambah 2 ganjil. Negasi Hi, A adalah bilangan ganjil. Maka kontraposisinya adalah negasi Hi implikasi negasi P. Pembuktian dengan kontradiksi. Contohnya dalam tabel kebenaran. Ubah premis ke proposisi. P, kucing di dalam rumah. Hi, rumah tidak tenang. P implikasi Hi, jika kucing di dalam rumah, maka rumah tidak tenang adalah fakta. Bukan P, kucing tidak ada di dalam rumah, fakta. Bukan Hi, rumah pasti tenang adalah kesimpulan. Penyelesaiannya menggunakan negasi dari kesimpulan, yaitu rumah pasti tidak tenang. Jadi, negasi buka kurung negasi Hi tutup kurung sama dengan Hi. Maka P implikasi Hi dan implikasi P dan Hi. Jadi, dapat kalian lihat dari tabel kebenaran di samping bahwa formula bukan kontradiksi. P implikasi Hi dan implikasi P dan Hi diharapkan inkonsisten, maka kesimpulan bahwa rumah pasti tenang adalah salah. Selanjutnya, pembuktian logika proposisi lanjut. Apa sih yang kalian ketahui tentang pembuktian logika proposisi lanjut? Mari kita simak. Kuantor, ketika variabel-variabel yang ada di fungsi proposisi menghasilkan beberapa nilai, proposisinya mempunyai kebenaran dari fungsi proposisi ini digunakan konsep kuantifikasi. Kuantifikasi menyatakan predikat mana yang benar dari elemen hasil. Ada 2 jenis kuantor, yakni kuantor universal dan kuantor eksistensial. Lalu, apa sih pengertian kuantor universal dan kuantor eksistensial itu? Kuantor universal adalah kuantor yang menyatakan predikat mana yang benar untuk setiap elemen yang memenuhi. Sedangkan kuantor eksistensial menyatakan terdapat satu atau lebih elemen yang memenuhi yang membuat predikat menjadi benar. Selanjutnya, kalimat berkuantor. Kalimat berkuantor adalah kalimat yang memiliki suatu istilah, yakni untuk menjelaskan berapa banyak anggota yang ada dalam suatu kalimat, sehingga akan lebih relat dengan pernyataan dengan kata semua maupun ada sebagian atau beberapa. Ini menjelaskan mengenai kalimat berkuantor.